Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Insan Taufik MKOM. Kali ini saya akan membawakan materi yang kedua dari mata kuliah PPO, Pemrograman Berorientasi Objek, yaitu instalasi Java. Yang dibutuhkan berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk melakukan instalasi Java dengan menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama, koneksi internet ya. Kemudian karena nanti kita akan download Java Development Kit atau JDK. Kemudian kita juga nanti akan mendownload Visual Studio Code ya. Kemudian tahapan instalasinya, setelah selesai download nanti kita akan instalasi ekstensi di Visual Studio Code. Kemudian kita konfigurasi path pada JDK di Visual Studio Code. Oke, nanti kita download dulu JDK-nya ya. Kemudian nanti setelah selesai download, Anda bisa install. Step installnya seperti ini. Oke. Kemudian download juga Visual Studio Code-nya ya. Kemudian setelah itu juga diinstal Visual Studio Code-nya. Nah, setelah itu nanti setelah selesai instalasi Visual Studio Code, maka Anda akan diarahkan untuk membuka Visual Studio Code-nya secara otomatis. Nah, jadi di sini kita akan lanjut ke instalasi Java Extension Pack ya. Java Extension Pack nanti pada Visual Studio Code Anda klik ya, menu extension ya di marketplace-nya Visual Studio Code. Kemudian Anda ketikkan Java Extension Pack ya, Java Extension Pack. Nanti di sana ada banyak ya, ada banyak. Nah, jadi Anda perlu memilih extension pack ya yang bawaannya Microsoft. Nah, yang ada centang biru Microsoft-nya nanti Anda install. Nah, setelah itu pada Visual Studio Code-nya ya, nanti Anda Anda klik menu file, kemudian references, kemudian settings. Nah, kemudian di pencarian settings nanti Anda ketikkan Java Home. Ya. Java Home nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, kemudian di situ ada label aktif ya untuk diklik edit in setting JSON. Nah, di sana Anda harus memasukkan alamat lengkap tempat di mana Anda menginstalasi JDK. Nah, perlu diketahui bahwa untuk garis miringnya Anda harus memberikan dua kali setiap garis miring, karena itu yang persyaratan dari Visual Studio Code-nya. Seperti itu ya. Kemudian setelah selesai, kemudian simpan, close settingnya, kemudian mulai ulang Visual Studio Code-nya, dan Anda sudah bisa mengetikkan kode seperti ini. Kemudian Anda bisa jalankan aplikasinya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, setelah selesai mengetikkan kodenya, Anda bisa klik run di sini ya, tombol run ya. Kemudian hasilnya kalau benar nanti seperti ini ya. Kalau muncul tampilan seperti ini, berarti ada kesalahan kode ya. Seperti itu. Oke, itu saja untuk materinya. Coba kita praktekkan sebentar ya. Yang pertama kita download dulu JDK-nya ya. Jadi kita searching aja di Google, download Java JDK seperti itu. Nah, nanti pilih Java download di sini ya. Java download. Nah, di sini Java Development Kit 22 download ya. Jadi ini yang terbaru.
silahkan download sesuaikan dengan sistem operasi Anda. Di sini saya akan contohkan Windows. Kemudian di sini ada tiga yang bisa di-download. Yang perlu Anda download adalah X64 installer. Gitu ya. Kemudian klik link yang ada di sini. Nanti akan otomatis terdownload ya. Kemudian setelah selesai download, kita download Visual Studio Code ya. Nah, klik link yang paling atas. Oke, di sini, nah juga ada pilihan sistem operasi gitu ya. Nah, jadi karena yang dicontohkan di sini adalah Windows, maka Anda hanya perlu klik tombol ini saja. Nah, klik nanti downloadnya akan otomatis dimulai. Karena saya sudah download, maka maka saya tidak perlu lagi download ya. Nanti setelah selesai download, maka Anda akan melihat dua buah aplikasi seperti ini. Nah, yang pertama Anda double klik dulu JDK21 ini. Oke, karena di komputer saya sudah install, maka tampilannya seperti ini ya. Reinstall it ya. Jadi saya disuruh reinstall. Oke, coba saya klik yes. Kalau saya klik yes, akan di remove terlebih dahulu ya. Oke, nggak apa-apa, kita remove dulu, kemudian kita install lagi. Nanti bila muncul tampilan seperti ini, klik next. Nah, kemudian coba perhatikan di sini ya, di mana lokasi Anda menginstal JDK-nya ya. Anda bisa ubah lokasinya, sesuaikan dengan lokasi yang Anda mau. Nah, tapi kalau untuk saya biarkan saja di sini agar gampang untuk menemukannya nanti ya. Klik next. Tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, kemudian klik close ya. Klik close berarti Java Anda sudah selesai diinstal. Begitu juga dengan Visual Studio Code ya. Begitu juga dengan Visual Studio Code, Anda double klik, kemudian nanti instalasi, klik next sampai selesai. Baik, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya ya. Oke, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah klik menu extension. Ya. Kemudian ketikkan di sini Java Extension Pack ya. Oke, Java Extension Pack. Perhatikan di sini ada banyak ya. Ada banyak, jangan salah pilih yang ada centang biru Microsoft ya. Seperti ini, kita klik di sini. Di tempat saya ini sudah terinstall ya. Jadi nanti kalau di tempat Anda bacaannya di sini install ya, silahkan klik install tunggu sampai selesai. Seperti itu ya, tunggu sampai selesai. Nah, baru extensionnya selesai diinstal. Kemudian setelah itu tutup dulu Visual Studio Code-nya setelah selesai diinstal. Kemudian buka kembali. Nah, sekarang kita akan mengatur mengatur
konfigurasi part JDK-nya ya. Jadi caranya adalah klik file, kemudian references, kemudian settings. Nah, di pencarian ini ketikkan Java Home. Sorry. Gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada label yang aktif yang bisa diklik ya, edit in setting JSON. Jadi Anda silahkan klik di situ. Nanti akan terbuka file JSON ya. Nah, pastikan Anda mengedit Java JDT ls Java Home. Oke. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini ya? Ya, jadi Anda pergi ke Explorer. Nah, pergi ke C, kemudian pergi ke Program Files, kemudian pergi ke Java. Nah, kemudian di sini ada JDK 21. Nah, Anda silahkan klik di bagian address bar ini ya, klik di sini. Nah, blok semuanya, kemudian klik kanan copy. Oke. Setelah itu minimize dulu di sini, kemudian berikan nilainya di sini. Misalnya ini masih kosong, berikan nilainya di sini. Nah, dan garis miringnya Anda hanya perlu tambahkan satu lagi di setiap garis miring. Nah, begitu saja ya. Maka setelah ini Anda simpannya dengan cara klik file, save. Nah, kemudian tutup semua semua file yang terbuka di sini. Nah, kemudian tutup juga Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian kita coba buat satu buah folder ya. Kita buat satu buah folder, klik ini ya. Klik file, open folder gitu ya. Kemudian kita letakkan di desktop saja mungkin ya. Kemudian buat sebuah folder. Nah, namanya Java mungkin ya. Kemudian kita select folder. Nah, kemudian bila muncul seperti ini, yes, I trust the authors. Oke, tujuan kita open folder tadi adalah untuk kita mengatur tempat project Java yang akan dibuat gitu ya. Nah, jadi sekarang silakan klik di sini ya, di Java di sini klik new file gitu ya. Nah, kemudian Anda ketikkan hello world .java. Nah, sekarang kita akan menguji ya, apakah konfigurasi kita sudah berjalan atau belum. Oke, di sini ada Java activating sebentar ya. Jadi kita tunggu sampai selesai loadingnya sebentar. Oke, nah sekarang kita dapat mencoba ini ya, mencoba mengetikkan kode untuk kita coba apakah konfigurasinya berhasil ya. Kita ketikkan public class hello world seperti itu. Oke, kemudian kita ketikkan public static void main string args. Kemudian kita cetak hello world ya, perintahnya system out print ln
tanda string hello world. Oke, kita simpan. Caranya klik file, save. Nah, sekarang kita akan uji ya apakah konfigurasi kita tadi berhasil atau tidak. Caranya kita bisa klik tombol run di sini ya. Klik tombol run. Oke, nah sekarang berhasil ya. Nah, jadi berhasil untuk instalasi Java ini. Oke, sebenarnya ada juga metode lain untuk menjalankan Java ini daripada kita menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi misalnya kita ingin compile menggunakan command line itu boleh, atau kita ingin menggunakan aplikasi lain ya yang bawaan Java-nya juga boleh. Nah, tapi karena kita akan membuat program menggunakan Visual Studio Code, maka kita hari ini mencoba untuk instalasi Java dengan Visual Studio Code. Nah, jadi setelah ini Anda akan dapat membuat file Java yang baru, kemudian langsung debug atau run di dalam Visual Studio Code-nya langsung. Oke, mungkin segitu saja untuk materi ini ya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.